Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala la yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadis amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salatul tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah hingga malam ini Allah masih berikan kekuatan iman, Islam, ihsan, istiqomah. Di siang hari kita menjalankan ibadah puasa, di malam hari kita hidupkan qiyamul Ramadan dengan melaksanakan salatul tarawih, salat witir, qiyamul lail, tadarus qiraatul Quran. Semoga semua aktivitas amal ibadah kita dari awal Ramadan hingga hari ini sampai pada akhir Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberkahkan kepada kita di tahun ini didapatkan malam istimewa, yakni malam Lailatul Qadar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah memberikan satu peringatan di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah. Ayatnya dikenal dengan surat ataupun ayat yang disebut dengan ayat Al-Kursi. Di dalam ayat itu Allah menyatakan la yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat, memberikan bantuan kepada kita pada saat nanti berada di akhirat di padang mahsyar illa bi'idhnih, kecuali yang telah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, siapa yang telah mendapatkan izin untuk memberi syafaat kepada umat manusia? Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah singkatnya hadirin, suatu ketika baginda Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril alaihi salam menemui kepada Nabi Muhammad. Setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, menyatakan, wahai Muhammad Rasul, aku diutus oleh Allah untuk menjumpaimu, dan aku diutus oleh Allah untuk memberikan dua tawaran kepadamu. Ambil salah satu dari tawaran itu. Kemudian Nabi Muhammad mendengarkan seksama dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Tawaran yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril menyatakan, li'annallaha yuridu ayyadkhula ala ummatika ya Muhammad ilal jannati nisfun min jami'i ummati. Tawaran yang pertama, Allah punya kehendak, Allah punya keinginan, ingin memasukkan umatmu ke dalam surga. Yang akan dimasukkan adalah 50% dari jumlah seluruh umatmu sejak kau diutus sampai nanti di akhir hari kiamat. Di saat tawaran pertama ini hadirin disampaikan, Nabi yaskutu, beliau diam saja. Beliau ditawari akan diberikan oleh Allah kemuliaan, umatnya akan dimasukkan ke dalam surga 50% dari jumlah keseluruhannya. Kalau umat Nabi Muhammad 1 triliun, 1 misal, maka 50%-nya akan dimasukkan surga, yakni setengah triliunnya. Kemudian Nabi Muhammad menantikan satu tawaran yang kedua. Wa mal aqadu ya Jibril. Kemudian tawaran apa yang kedua wahai Jibril? Li annallaha
yasti'dzuka ya Muhammad ayyadfu'a li ummatika. Tawaran yang kedua ni annallaha, sesungguhnya Allah, yasta'dzinuka ya Muhammad, memberikan izin kepadamu, li'annaka ayyashfa'a li ummatik, bahwa engkau diberikan izin di akhirat nanti untuk memberikan syafaat kepada umatmu. Saat itu Nabi langsung menjawab, fahtartus syafa'ah, aku memilih syafaat saja. Ini hadirin yang diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad, yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad memilih syafaat? Kalau Nabi Muhammad telah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, berarti umat yang akan dibawa ke surga akan dapatkan lebih banyak daripada jumlah 50% dari keseluruhannya. Siapa orang yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad? Liman mata ala dinil Islam, semua umat Nabi Muhammad yang dia mati dalam keadaan menetapi agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, pasti dan pasti akan mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ungkapan Nabi Muhammad yang diinginkan Nabi Muhammad seperti apa hadirin wal hadirat? Dalam ungkapan hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku ini pengen aku bawa semuanya menuju surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Di saat Nabi Muhammad menyatakan kecuali orang yang tidak mau, sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa may ya'ba, wahai Rasulullah, siapa yang mereka tidak mau untuk diajak menuju surga? Nabi menjawab, faman ata'ani fadakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang taat kepadaku, ikut kepadaku, mengikuti jejak sunnah-sunnahku, nanti orang itu akan bersamaku ke dalam surga, disyafaati Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang menentang kepada Nabi, membangkang kepada Nabi, tidak mau intibak mengikuti Nabi, bahkan menghalangi perjalanan dakwahnya Nabi, itulah hakikat orang yang enggan dan segan, tidak mau diajak oleh Nabi menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, mari kita usaha secara maksimal agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Salah satu jalan yang harus kita kuatkan dalam hidup ini untuk mendapat syafaat dari Nabi Muhammad adalah ihya'us sunnatihi, menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Di antara sunnah Nabi begitu banyak di dalam ibadah puasa bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah salatul tarawih. Ini bagian daripada sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Siapa ngidupin sunnah aku, berarti dia menghidupkan syariat-syariatku. Siapa ngidupin syariatku, nanti dia akan bersamaku menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah. Sahabat ini begitu cintanya kepada Nabi, begitu kuatnya menghidupkan sunnah Nabi. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Rabi'ah, matas aduni, apa yang kau minta kepadaku wahai Rabi'ah? Kemudian Rabi'ah menjawab, inni as'aluka ya Rasulullah murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu ya Rasulullah, berikan aku izin, berikan aku minta ridha dari Allah agar bisa masuk surga bersamamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, wa ghairu dzalika ya Rabi'ah, apakah ada permintaan lain wahai Rabi'ah? Rabi'ah menjawab, dzalika ya Rasulullah, itu saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyatakan, fa'inni ya Rabi'ah ala nafsika bikatratis sujud. Wahai Rabi'ah, kalau kamu kepingin bersamaku menuju surganya Allah, dan di surga akan selalu tinggal bersamaku, maka bantuin aku.
atas dirimu bikasratis sujudi ay bikasratis sunnah, hidupkan amaliyah sunnah-sunnah Nabi, maka yang akan menjadikan asbab kita mendapatkan jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagian daripada sunnah Nabi juga perlu kami ingatkan, insyaallah di esok hari tanggal 3 ini akan ada suatu keajaiban, tanda-tanda kebesaran Allah ditunjukkan, yakni akan ada terjadi peristiwa gerhana. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi adalah di saat gerhana itu terjadi, kita disuruh memuji kepada Allah, kita disuruh takbir, tasbih, dan terus istighfar, mohon ampunan kepada Allah, dan kita berkumpul untuk melaksanakan salat gerhana sekaligus khutbah di dalam setelah salat gerhana. Maka hal ini kita usahakan untuk menghidupkan sunnah tersebut, terlebih-lebih adalah berada di dalam bulan yang agung dan mulia, yakni bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, hadirin, yang akan memberikan syafaat kepada kita yang telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni shaum Ramadan. Puasa Ramadan kita ini akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Dalam ungkapan Nabi Muhammad, as-shawmu atau as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani yawmal qiyamah. Besok puasa dan Al-Quran ini akan memberikan syafaat kedua-duanya. Al-Quran akan menyafaati, kemudian puasa Ramadan akan menyafaati kepada kita. Puasa yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita, bantuan kepada kita, atau pertolongan kepada kita, puasa yang meliputi 3 hal, yakni puasa umum, puasa khusus, dan puasa khususin khusus. Menjaga kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri mulai dari imsak sampai waktu maghrib tiba. Kemudian puasa khusus menjaga anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki tidak ada maksiat kepada Allah. Kemudian puasa khusus menjaga hati kita tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, tidak ada kesombongan, tidak ada iri hati. Ini adalah 3 puasa yang harus disatukan dalam kehidupan kita menjalankan ibadah puasa. Besok puasa di akhirat akan memanggil-manggil, hadirin. Apa yang diucapkan oleh puasa Ramadan, dia teriak dengan panggilan ayyuhas shaimun, ayyuhas shaimun, ayyuhas shaimun. Mana orang-orang yang puasa bulan suci Ramadan, dia menahan lapar dan dahaga, dia menaklukkan kekuatan hawa nafsunya. Mana orang-orang yang puasa itu? Kemudian orang-orang yang puasa itu tiba-tiba mendekati menuju panggilan itu. Setelah menuju panggilan itu, kemudian Ramadan menyatakan, puasa menyatakan, ayyuhas shaimun udkhuluha bihadzal bab yusamma ar-rayyan. Wahai orang-orang yang puasa, ayolah kalian semua masuk ke dalam pintu surga, dan pintu itu yang dinamakan Ar-Rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. Tidak boleh orang masuk ke dalam pintu itu kecuali orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yang akan memberikan syafaat kepada kita adalah Al-Quran. Al-Quran juga akan memanggil-manggil kita untuk berkumpul bersama-sama, kemudian Al-Quran akan menolongin kepada kita. Maka disebutkan di dalam doa yang biasa dipanjatkan oleh para ulama-ulama kita ketika kita khatam Al-Quran, mendatangkan minta kepada Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina.
Allah jadikanlah bahwa Quran ini menjadi teman dalam kehidupanku. Wa fil qabri munisa, di dalam kuburan menjadikan penyejuk penenang bagi diriku. Kemudian wa fil akhirati syafi'ah, jadikanlah Al-Quran besok akan menyafaatiku. Sampai dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad, man wada'al Qur'ana amamahu qa'adahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya dalam kehidupan ini, dia bertindak sesuai dengan Al-Quran, dia melakukan sesuatu adalah sesuai dengan perintah Al-Quran. Kalau Al-Quran memerintah, itu yang dilakukan. Kalau Al-Quran melarang, itu yang dijauhinya. Itu yang namanya menjadikan Al-Quran imamnya, Al-Quran sebagai penuntun dalam kehidupannya. Maka orang yang dia adalah menjadikan Al-Quran menuntun dalam kehidupannya, dia akan dituntun dibawa oleh Al-Quran menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi menyatakan juga, iqra'ul Quran fa inna lahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an lahu. Siapa yang membaca Quran, maka Al-Quran besok akan datang di akhirat, akan menyafaati kepada orang yang membaca Al-Quran tersebut. Hadirin wal hadirat, semoga perjuangan kita di dalam bulan Ramadan ini akan mendapatkan suatu penentuan bahwa kita akan mendapatkan 3 syafaat tersebut, yakni mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari puasa Ramadan kita, dan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Dan juga kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk esok di malam hari Rabu untuk bersama-sama kita usahakan untuk sholat maghrib berjamaah di masjid kita. Kemudian setelah iftar jama'i, kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian melaksanakan sholatul ba'diyah, kita langsung lanjutkan sholat gerhana, khutbah gerhana dengan singkat, dan insya Allah sebelum isya selesai pelaksanaan sholat gerhana, nanti dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat isya dan sholat tarwih dan witir berjamaah. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.